Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Oke, kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Untuk mapel ini merupakan mata pelajaran lanjutan dari kelas 11. Sebelumnya Ibu pernah mengajar yang menggantikan Pak Ansori, yang dulu pernah Ibu kasih tugas mengidentifikasi penyakit-penyakit pada tanaman. Nah, itu sudah mata pelajarannya. Kali ini kita akan belajar tentang konservasi lahan perkebunan. Nah, ini. Kenapa sih kita belajar tentang itu? Karena lahan tanaman perkebunan itu cenderung berada pada lahan yang berlereng atau tidak rata. Seperti di sekolah kita itu, yang di samping workshop, itu kan mereng lahannya ya. Yang kemarin kalian bantu kakak kelas kalian juga itu nanam kopi itu kan mereng. Nah, apabila lahan tersebut tidak dilakukan konservasi, akan menyebabkan erosi tanah. Jadi kita akan belajar tentang apa sih erosi tanah itu, apa yang menyebabkan tanah itu erosi, apa itu konservasi tanah, dan kenapa konservasi tanah itu penting. Yang pertama, apa sih itu erosi tanah? Erosi tanah adalah proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas. Jadi dalam tanah itu, dalam pelajaran ilmu tanah, ada yang namanya lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah. Nah, lapisan tanah atas itu disebut topsoil. Itu tanah-tanah yang subur. Nah, lapisan atas yang hilang tersebut bisa disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Lanjut. Jadi apa sih yang menyebabkan erosi itu? Tadi, bisa angin, bisa air, bisa juga iklim. Pertama, iklim. Jadi curah hujan yang tinggi dan sering akan menyebabkan erosi menjadi lebih cepat. Misalnya di daerah gunung, kalau sering hujan, terus juga pohonnya banyak yang digundulin, jadi longsor. Nah, itu salah satu contoh erosi. Yang menyebabkannya itu yaitu tadi curah hujan yang tinggi. Kemudian kondisi tanah. Tanahnya gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada yang menyangga. Itu memudahkan longsor terjadi. Kemudian bentuk wilayah atau topografi. Pada tanah yang berbentuk lereng menyebabkan air turun lebih cepat dan memperbesar erosi. Kalian sudah bisa bayangkan kan bedanya tanah yang rata sama yang lereng, yang bentuknya lereng. Kalau rata kan air pelan-pelan aja ngalirnya. Kalau lereng kan pasti laju tuh, kayak bola menggelinding, pasti lebih laju yang curam, yang berlereng. Kemudian erosi juga disebabkan oleh jenis tanaman penutup tanah atau vegetasi. Kemudian juga kegiatan manusia terhadap tanah. Nah, ini biasanya banyak nih kegiatan manusia nih yang mau memperparah erosi. Jadi erosi itu dapat terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, pemecahan agregat atau bongkahan tanah menjadi partikel tanah yang berukuran kecil, biasanya oleh air hujan maupun udara. Kalian bisa bayangkan kan batu, bukan batu sih, tanah yang besar. Kalau dihujani air terus-terusan pasti kan jadi lebih kecil, jadi hancur. Nah, itu sudah. Ini proses yang pertama. Jadi kena air hujan terus kayak gitu. Jadi hancur, bongkahan-bongkahan kecil. Kemudian lanjut pemindahan partikel tanah baik dengan maupun melalui penghanyutan air maupun angin, larut,
bisa oleh air maupun angin. Yang ketiga adalah pengendapan partikel tanah yang terpindahkan atau terangkut ke tempat-tempat yang lebih rendah, dari atas gunung, kehujanan air terus-terusan, itu larut, kan dari tempat tinggi tuh, tempat yang lebih rendah, ke sungai, ke danau, terjadi pendangkalan. Nah ini contohnya nih, hujan terus-terusan, awalnya besar di sini, tanahnya rapat, keras, gara-gara kena hujan jadi hancur, terus larut ke sini, jadi terjadi sedimentasi atau pengendapan. Nah, syukurnya, alhamdulillahnya, erosi itu dapat dikendalikan. Nah, teknologi pengendalian erosi dapat dibedakan menjadi dua kegiatan, yaitu yang pertama pengendalian erosi, yang kedua itu konservasi. Apa sih pengendalian erosi? Pengendalian erosi dapat diartikan sebagai usaha pencegahan kerusakan tanah dengan mengupayakan ketahanan tanah terhadap erosi dan mengurangi sifat erosi hujan dan aliran permukaan. Yang kedua adalah konservasi atau pengawetan tanah. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah konservasi. Apa sih itu konservasi? Konservasi dapat diartikan sebagai usaha untuk merancang pendayagunaan tanah bagi kebutuhan jangka pendek serta melindunginya agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Jadi tanah itu diolah sedemikian rupa untuk kebutuhan jangka pendek agar terlindungi, nggak terjadi longsor, nggak terjadi erosi, dan dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Nah ini, konservasi tanah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama biologi, konservasi tanah secara biologi. Kemudian secara mekanik, yang terakhir secara kimia. Konservasi tanah secara biologi berarti secara menggunakan makhluk hidup. Yang pertama adalah reboisasi. Kalian tahu nggak reboisasi itu apa? Pas sudah tahu kan? Ya, penanaman kembali. Jadi untuk hutan-hutan yang gundul, terus lahan-lahan yang gundul, itu dilakukan reboisasi. Dilakukan penanaman kembali agar memperkuat tanah di lahan tersebut, agar tidak mudah erosi. Kemudian yang kedua adalah penanaman tanaman penutup tanah. Seperti kalian lihat kemarin pas kakak kelas kalian ujian praktek kelulusan, itu kan di sela-sela tanaman kopi ada ditanami tanaman merambat tuh. Nah itu contoh tanaman penutup tanah. Biasanya kalau di perkebunan kelapa sawit itu namanya LCC, legume cover crop. Kemudian yang ketiga adalah penanaman tanaman dalam larikan. Jadi di sela-sela tanaman itu ada tanaman lain. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat, ada pergiliran tanaman. Biasanya kalau untuk tanaman perkebunan hanya ada pada tanaman perkebunan semusim. Karena namanya kan semusim ya. Jadi masih dalam di bawah 2 tahun umurnya, jadi masih bisa ganti-ganti. Kalau kayak tanaman perkebunan tahunan, itu kan bertahun-tahun. Jadi untuk pergiliran tanaman itu sangat sulit dilakukan. Kemudian yang kelima, menggunakan serasa sisa tanaman. Selanjutnya, konservasi tanah secara mekanik. Ada yang pertama pengolahan lahan, kemudian kedua pembuatan guludan, yang ketiga pembuatan teras bangku. Teras itu teras ring, yang seperti kayak kelas kalian bikin kemarin. Kemudian pembuatan teras bulut, pembuatan teras kebun, dan pembuatan rorak.
Nah, kita akan membahas beberapa contoh cara konservasi tanah secara biologi atau vegetatif. Untuk contoh selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pertama nih, tadi reboisasi. Caranya dengan menanam tanaman yang dapat mengurangi erosi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang pertama, batang dan ranting dan daun tanaman yang ditanam dapat menghalangi air hujan yang turun langsung ke tanah. Kemudian yang kedua, tujuannya agar daun-daun yang jatuh menutupi tanah. Tujuannya adalah agar daun-daun yang jatuh dapat menutupi tanah, sehingga mengurangi kecepatan air sebagai penutup tanah atau mulsa organik dan memperkaya bahan organik tanah. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah dengan adanya tanaman, kemudian akarnya dengan adanya tanaman kan ada akarnya ya, akar tanaman tersebut dapat menahan tanah. Jadi kalau misalnya hujan terus-terusan gitu, akarnya bisa nahan, nggak larut tanahnya. Kemudian dapat menyerap air berlebih. Nah, makanya daerah-daerah yang banyak pohonnya itu kan jarang ya ada banjir, karena air yang berlebih itu diserap oleh akar tanaman. Kemudian yang kedua adalah penanaman tanaman penutup tanah. Seperti yang Ibu contohkan tadi tuh, yang ada di lahan kopi yang ditanam kelas kalian, itu adalah tanaman penutup tanah. Apa sih tujuannya itu? Yaitu untuk melindungi tanah dan air hujan secara langsung dan memperlambat aliran air. Sebenarnya sama sih seperti reboisasi, tapi ini untuk dibilang jangka pendek juga, tapi kecil banget tanamannya. Kalau reboisasi itu kan nanti bisa jadi besar. Nah, kalau ini nih tanaman semak-semak aja, rumput-rumputan gitu aja, tapi efeknya bagus buat mencegah erosi. Penanaman tanaman penutup tanah dapat dilakukan pada larikan di antara barisan tanaman utama, namun tidak semua jenis tanaman dapat dijadikan sebagai tanaman penutup tanah. Terdapat beberapa syarat tanaman yang dapat dijadikan penutup tanah. Nah, ini nggak semua tanaman dapat dijadikan sebagai tanaman penutup tanah. Ini seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, tanaman penutup tanah itu biasanya merupakan tanaman semak atau tanaman rendah, jadi nggak besar kayak gitu. Kalau besar itu namanya tanaman utama, kalau ditanam namanya reboisasi, bukan tanaman penutup tanah. Kemudian yang kedua, bukan gulma atau tanaman pengganggu. Jadi nggak boleh nanam rumput nih, karena rumput itu kan mengganggu. Nggak boleh nanam gulma. Jadi harus menguntungkan, meskipun bukan tanaman utama, tapi harus menguntungkan. Kemudian tumbuh cepat dan rimbun sehingga mampu bersaing dengan gulma. Nah, ini harus cepat tumbuhnya, daunnya banyak, terus bercabang di mana-mana. Tuh, nanti masa nanam tanaman penutup tanah sama gulma, cepatan gulma yang nggak guna. Kemudian mudah diperbanyak dengan biji. Kemudian sistem perakarannya tidak bersaing dengan tanaman pokok. Kemudian yang ketiga, mudah tumbuh. Selanjutnya mudah tumbuh, kemudian berdaun banyak. Nah, yang tadi tuh daunnya banyak, cepat tumbuh. Toleransi terhadap pemangkasan. Jadi maksudnya itu tetap dipangkas, ya nggak lama-lama tetap tumbuh aja. Kan ada tuh beberapa tanaman yang kalau dipangkas stres terus mati. Nah, kalau ini nggak bisa tanaman penutup tanah seperti itu. Kemudian resisten terhadap hama, penyakit, dan kekeringan, dan mudah dikendalikan. Oke,
sampai di situ penjelasan dari Ibu. Tapi ini bab tentang konservasi lahan tanaman perkebunan belum selesai ya, masih disambung di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi Ibu langsung. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar, disimak baik-baik, dipelajari baik-baik. Semoga paham ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sakit, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.